Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang yang kelihatannya punya segalanya, karir bagus, keluarga oke, tapi kok rasanya hampa? Nah, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan sebuah kisah nyata yang mungkin bakal menantang pemahaman kita soal apa itu sukses dan bahagia. Ini dia paradoksnya yang mungkin sering kita dengar juga. Orang-orang yang dari luar kelihatannya sukses banget, punya segalanya, tapi ternyata di dalam mereka menderita. Secara finansial mereka aman, tapi selalu ada perasaan ada yang salah. Ada sesuatu yang ngeganjal, tapi nggak tahu apa. Dan ini kasus beneran loh, yang ditangani oleh seorang hipnoterapis, seorang ayah yang sukses nekat mau bunuh diri di kantornya sendiri. Untungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Dan besoknya, beneran, dia datang untuk sesi terapi. Jadi pertanyaannya, apa sih yang bisa mendorong seseorang sampai ke titik separah itu? Jawabannya, ternyata terkubur jauh di masa lalunya. Akar masalah pria ini ternyata datang dari kekerasan fisik dan verbal yang parah dari ayahnya. Luka-luka ini dia bawa diam-diam sampai dewasa dan itu mempengaruhi dia dengan cara yang bahkan gak dia sadari. Jadi gampang marah, kesenggol dikit aja langsung meledak. Nah, disinilah terjadi perang batin yang luar biasa. Pikiran dewasa kita, yang logis, mencoba mencari pemakluman. Ya sudahlah, namanya juga orang tua. Mungkin mereka capek. Tapi ada bagian dari diri kita yang terluka. Si anak kecil di dalam diri kita yang masih merasakan sakitnya dan terus bertanya-tanya. Dan yang sering terjadi, sayangnya, adalah sebuah siklus. Orang tua seringkali tanpa sadar mewariskan trauma yang sama persis seperti yang mereka dapat dari orang tua mereka. Ini bukan karena mereka orang jahat ya, tapi seringkali karena memang cuma cara itu yang mereka tahu untuk mendidik anak. Oke, jadi kalau masalahnya terkubur begitu dalam di alam bawah sadar kita, terus gimana dong cara kita memperbaikinya? Gimana cara mencabut akarnya? Pria dalam cerita kita tadi menemukan jawabannya lewat hipnoterapi. Eits, tapi ini bukan kayak yang di film-film ya, bukan soal mengendalikan pikiran. Anggap aja pikiran sadar kita itu punya penjaga gerbang yang super kritis dan suka menganalisis. Nah, hipnoterapi ini bantu kita untuk permisi dulu sama si penjaga gerbang, supaya kita bisa langsung ngobrol sama alam bawah sadar. Tempat di mana semua luka dan emosi ini disimpan. Jadi kita bisa beresin langsung di sumbernya. Nah, ini penting banget untuk meluruskan beberapa salah paham. Waktu hipnoterapi, Anda itu nggak tidur, nggak juga kehilangan kendali. Justru sebaliknya, kondisi Anda itu sangat fokus tapi rileks. Anda sadar sepenuhnya, tapi pikiran kritis yang biasanya suka ngejudge atau menganalisis, itu lagi diistirahatkan sejenak. Inilah yang bikin Anda bisa mengakses dan membereskan akar masalah dengan aman dan jernih. Dan ini nunjukin betapa kuatnya kalau kita langsung membereskan masalah dari akarnya. Buat pria ini, satu sesi aja ternyata cukup untuk melepaskan dia dari amarah yang menghantui dia seumur hidup. Dia akhirnya bisa memahami dan memaafkan ayahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, sesuatu yang bisa dimulai oleh siapa saja. Metode sederhana untuk penyembuhan diri yang dia sebut sebagai stamina. Metode stamina ini bisa dibilang kayak panduan praktis buat kita memulai perjalanan penyembuhan. Setiap hurufnya itu adalah langkah nyata. Dimulai dari yang pertama dan seringkali paling susah. S sadari, yaitu berani mengakui kalau kita punya luka. Terus ada langkah yang sangat powerful seperti T tuliskan semua beban itu, lalu A ampuni, bukan buat mereka, tapi buat kelegaan diri kita sendiri. Prosesnya terus berlanjut sampai akhirnya kita bisa nikmati hidup di masa sekarang. Jadi di langkah tuliskan itu ada satu poin krusial. Ini bukan cuma nulis biasa, tapi ada sebuah tindakan simbolis yang sangat kuat, yaitu secara fisik menghancurkan tulisan tentang rasa sakit kita sebagai tanda kalau semua itu nggak punya kuasa lagi atas diri kita. Kita benar-benar membakar habis trauma itu sampai jadi abu. Proses menyembuhkan diri ini bukan cuma soal biar kita merasa lebih baik hari ini loh, dampaknya itu jauh sekali ke masa depan. Dr. Yuli pernah menangani pasien seorang pria berumur 76 tahun yang masih menangis sesenggukan karena trauma yang dia alami waktu remaja. Ini bukti nyata betapa lamanya kita bisa memikul luka-luka ini, bahkan puluhan tahun lamanya. Bedanya, pria berusia 76 tahun itu tidak seperti ayahnya. Dia membuat pilihan sadar untuk tidak mewariskan rasa sakitnya ke anak-anaknya. Dengan kita menyembuhkan diri sendiri, kita memutus rantai kutukan itu. Akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah perenungan. Mengakui beban masa lalu itu tujuannya bukan untuk meratapinya terus-menerus, tapi justru untuk melepaskannya. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Beban apa sih yang selama ini kita pikul tanpa sadar? Dan yang lebih penting lagi,
Coba bayangkan, kita bisa jadi versi diri kita yang seperti apa ya kalau kita berani meletakkan beban itu?